Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belva Sabira dengan NIM 2404067472 dari kelas 2024B. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan pengambilan keputusan dengan mengambil salah satu contoh idola saya, yaitu Pak Insinyur Soekarno. Saya memilih Pak Insinyur Soekarno karena beliau bukan hanya sekedar presiden pertama Indonesia, tapi beliau merupakan sosok peran besar dalam membentuk arah perjuangan bangsa. Dalam kondisi penjajahan pada masa dulu, Pak Soekarno mampu membangun kesadaran masyarakat untuk bersatu dan memiliki tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Dari situ saya melihat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang persoalan jabatan, tetapi tentang bagaimana seorang mampu mempengaruhi cara berpikir, membangun keyakinan, dan mengambil keputusan di situasi yang kritis sekalipun. Dan saya melihat hal tersebut di masa kepemimpinan Pak Insinyur Soekarno. Pak Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Sejak usia muda, beliau sudah menunjukkan karakter yang cukup kuat, terutama dalam hal cara berpikir kritis dan semangat nasionalisme yang tinggi. Menurut saya, salah satu hal yang paling menonjol dari Pak Soekarno adalah kemampuan komunikasinya, di mana beliau mampu menyampaikan gagasan yang cukup kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi penting mengingat pada masa penjajahan pada saat itu tidak semua masyarakat memiliki akses pendidikan yang sama. Pak Soekarno juga aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Pada masa penjajahan, menyuarakan kemerdekaan secara terbuka bukanlah hal yang mudah, tetapi Pak Soekarno tetap berani menyampaikan gagasannya secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau tidak hanya memiliki pemikiran yang kuat, tetapi juga keberanian untuk mempertahankan dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Peran penting beliau juga terlihat pada saat ketika bersama Muhammad Hatta pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut bukan hanya menjadi tonggak sejarah, tetapi juga merupakan hasil dari proses panjang dan pengambilan keputusan yang sangat krusial. Pak Soekarno juga memiliki kontribusi besar dalam merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut saya, hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berfokus pada kemerdekaan dalam jangka pendek, tetapi juga memikirkan fondasi bangsa untuk jangka panjang. Gaya dan model kepemimpinan Pak Insinyur Soekarno dapat terlihat dari teori Friedman yang menjelaskan bahwa pemimpin besar biasanya muncul pada momen penting dalam sejarah dan memiliki kemampuan yang menonjol. Pak Soekarno hadir pada saat bangsa berada dalam situasi krusial, yaitu masa perjuangan menuju kemerdekaan. Kehadirannya pada saat itu mampu memberikan arah serta memimpin masyarakat dalam menghadapi tantangan kolonial. Yang kedua yaitu gaya dan model kepemimpinan transformasional. Dalam model ini, seorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk mencapai perubahan yang lebih besar. Pak Soekarno menumbuhkan semangat nasionalisme dan membangun kesadaran bahwa masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa. Masyarakat tidak hanya diajak untuk melawan penjajahan, tapi juga dibentuk cara pandangnya agar memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan bangsa Indonesia. Gaya dan model kepemimpinan yang terlihat oleh Pak Insinyur Soekarno yang ketiga adalah kepemimpinan karismatik. Gaya tersebut ditunjukkan melalui kemampuan pemimpin dalam menarik simpati dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sangat-sangat terlihat pada Pak Insinyur Soekarno yang memiliki kemampuan komunikasi yang sangat kuat, terutama melalui pidato-pidatonya yang mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Cara penyampaiannya yang penuh keyakinan dan emosi yang membuat masyarakat merasa terlibat dalam perjuangan yang dilakukan. Dalam pengambilan keputusan, Pak Insinyur Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang berani dan strategis, di mana ia mampu mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti dan dalam penuh tekanan. Keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepertimbangan rasional, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial serta semangat masyarakat pada saat itu. Gaya pemimpin Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk memahami situasi,
komunikasi, kondusi, dan keberanian dalam menentukan arah keputusan. Alasan saya mengidolakan Pak Soekarno adalah karena beliau merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi besar, keberanian, serta kemampuan untuk menginspirasi banyak orang. Menurut saya, tidak semua orang mampu tetap optimis di tengah kondisi yang penuh tekanan seperti pada masa penjajahan. Namun, Soekarno justru mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kemerdekaan dapat dicapai oleh mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memberikan harapan. Saya juga mengagumi komunikasi beliau yang dimana Pak Soekarno mampu menyampaikan gagasan dengan cara yang sederhana, tetapi tetap memiliki makna yang dalam dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal lain yang saya pelajari yaitu keberanian beliau dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang penuh resiko. Menurut saya, itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam hal kepemimpinan. Hal lain yang saya dapat yaitu pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki keberanian, tanggung jawab, serta kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang idola saya yaitu Pak Insinyur Soekarno dalam hal kepemimpinan dan pengambil keputusan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.